Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue yang siap bacain energi kalian di bulan Desember dengan fenomena event tanggal 21 Desember yang mana Saturn konjung Jupiter masuk bersamaan ke Aquarius. Kita memasuki era Aquarius ya. Dampaknya apa sih untuk Pisces? Oke, kita lihat. Ini untuk kamu semua yang punya Pisces di bercat kalian. Ini pesannya bisa untuk kalian. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Ya. Kalau nggak sesuai, gue sarankan untuk nonton Sun, Moon, Rising atau Ascendant Sign, Jupiter, Mars, Venus, bahkan North Node sekalian ya. Kalau perlu juga Saturn. Yang jelas sun sign itu untuk perjalanan jiwa kita luas. Kalau rising atau ascendant signs itu memang karena bagaimana kita terlihat dari luar oleh orang lain, atau bagaimana image tentang diri kita sendiri. Dan untuk mengetahui apa yang terjadi secara nyata dan fisik, nontonnya itu rising atau ascendant signs. Moon sign itu untuk bagaimana kita perasaan kita ya, yang mana kita itu selalu punya tendensi ya dalam berpikir dan dalam bertindak, mengambil keputusan itu semua berdasarkan apa yang kita rasa. Sedangkan Venus itu untuk nonton untuk lihat relationship kita untuk cewek ya. Kalau yang cowok itu nontonnya Mars sign kalian. Untuk nonton Jupiter sign kalau kalian sudah menikah, dan North Node itu untuk takdir gitu. Oke, nanti kita arahnya kemana sih sebenarnya gitu. Untuk melihat arah masa depan kita tuh nontonnya North Nodes ya. Dan untuk pekerjaan, karir dan segala macam nontonnya Saturn sign. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link, kalian tinggal klik isi data-data kalian dan voila, kalian punya berchart. Kalau nggak berfungsi untuk kalian, seperti kadang-kadang lokasinya nggak ditemukan gitu ya, kalian tinggal Google aja sendiri, cari free natal chart atau free birth chart. Itu semua banyak banget kok resourcesnya, sumber-sumbernya banyak banget dan gratis pula. Yang memang paling penting kalau untuk mengetahui haus berapa, sektor apanya itu penting banget ya dalam astrologi. Itu, dan untuk mengetahui rising atau ascendant sign kalian harus tahu jam lahir kalian, karena jam kalian lahir dan di mana kalian lahir itu menentukan dan terekam energi semesta apa saja saat itu yang membentuk kita. Makanya setiap Pisces gak sama gitu loh. Jadi karena ini juga general reading, artinya ambil yang sesuai saja dan nonton semua itu ya yang bercat kalian, entah itu moon sign, entah itu sun sign, entah itu Jupiter, entah itu Venus ya, untuk mendapatkan gambaran secara komplit tentang diri kalian sendiri. Dan gue saranin untuk di save itu bercat kalian, karena seru mempelajari karakter diri sendiri dan mengeksplor. Oh ntar gitu, oh pantesan gue gini, oh pantesan gue gitu, oh gitu. Saturn konjung Jupiter into Aquarius, dampaknya apa sih buat Pisces? Oh iya, gue bakalan buka. Ini gue tetap pakai vice versa tarot ya. Dan gue pakai ini 9 kartu past, present dan near future ya, supaya kita lihat perubahan apa yang akan terjadi. Oke? Dan gue udah pre-shuffle oracle card, semuanya udah ada ya. Ntar gue bacanya terakhir. Page of Cups yang baru saja lewat. Page of Cups, Five of Pentacles, Nine of Wands, yang current situation saat ini, Two of Wands, jantung bacaan kalian, Two of Swords,
Three of Wands. Near future yang akan datang. The Hierophant. Wow. Wow. The Sun. Wow. Strength. Ouch. Queen of Swords. Under the deck, ya. Seven of Wands. Balik. Seven of Cups. High Priestess. Balik. Nine of Pentacles. Ten of Cups. Temperance. Wow. He says, why oh why oh why? Why oh why oh why? Eight of Swords. Eight of Pentacles. Ace of Wands. Death. Banyak banget ya gue keluarin. Ya, gue banyak banget gue keluarin. Nih, kalian sebenarnya alam bawah sadar kalian ya. Kalian sebenarnya terbuka. Kalian tidak pasang kuda-kuda. Kalian maksudnya terbuka, kayak kalian being open terhadap apapun itu. Tapi kalian juga tidak tapi kalian cukup menutup diri. Kalian cukup menutup diri walaupun kalian open. Gimana ya ngomongnya ya? Iya, kalian nggak guarding gitu loh. Kalian nggak pasang tameng ya. Kalian nggak pasang perisai. Kalian tidak melawan. Tapi kalian juga tidak terbuka. Itu Seven of Wands. Yang kali ini ya, yang sebaliknya. Kalian pasang kuda-kuda ya, kalian pasang ini kan. Kalian siap untuk bertarung di sisi ini. Ini enggak. Kalian sebenarnya nggak peduli. Dengan sisi ini kalian sebenarnya nggak peduli. Dengan apapun omongan orang, mau diserang kayak mau gimana, kayak kalian juga nggak peduli. Kalian punggungin kok, kalian kasih punggung. Ya. Artinya kalian nggak masalah kok diserang. Tapi ya bukan berarti kalian terbuka juga, enggak. Seven of Cups, kalian mendapatkan pencerahan dari segala opsi yang ada, dari segala opsi yang kalian punya. Kalian menemukan pencerahan itu. Kalian happy bahkan dengan segala kemungkinan yang ada. Tapi kalian tidak mendengarkan intuisi kalian. Kalian benar-benar tertutup. Kalian membelakangi realitas. Kalian benar-benar gak peduli sih sama realitas. Dengan apapun itu realitasnya, buat kalian gua kok yang nentuin realitasnya gua. Biarin aja orang-orang itu ribut, berisik. Lalu menentukan, kalian merasa realitas itu kalian sendiri menentukan. Nine of Pentacles, kalian merasa tercukup. Kalian merasa berkecukupan. Walaupun kalian mungkin gak punya apa-apa ya, tapi kalian merasa berkecukupan. Kalian merasa mandiri enough. Ini kartu jomblo. Yeay. Hidup jomblo. Dan kalian merasa komplit, damai dengan diri kalian sendiri. Yang meskipun kalian sendiri juga butuh healing, ya, penyembuhan itu sendiri kalian butuh. Kalian diminta bersabar
di dalam prosesnya kalian sendiri. Dan gue rasa sih kalian punya kok kesabaran itu. Kalian diminta untuk bersabar dalam proses kalian memahami akan segala kebuasan kalian sendiri segala desire yang kalian inginkan itu. Kalian mencoba untuk taming menjinakkan desire kalian sendiri dengan bersabar. Dan Eight of Swords, kalian merasa terjebak. Mungkin bahkan kalian dijebak, bukan hanya terjebak. Oleh keadaan atau situasi atau dusta dari orang sekitar kalian. Akan ada yang nolong kalian kok. Burung itu, kebebasan itu sudah terlihat kok. Kalian akan terbebaskan. Akan ada yang menolong kalian, membebaskan kalian. Senang ya, gue ikut senang. I'm a Pisces myself. Eight of Pentacles, kalian ingin membuktikan kalau kalian mampu. Kalian bekerja keras untuk mendapatkan pembuktian itu, pengakuan itu. Kalian bekerja keras, kalian termotivasi untuk apapun yang kalian ingin ciptakan. Dan Death, transformasi. Sagittarius itu ada di mana ya? Pisces, Aries, Taurus, Gemini. Ya, kalian diminta untuk bersabar untuk masalah karir ya, reputasi, long term goals, status sosial kalian diminta untuk menahan diri dan bersabar di dalam prosesnya. Karena kalian sendiri masih terjebak. Walaupun kalian bekerja keras untuk membuktikan itu, dan kalian pun termotivasi untuk transformasi, untuk merubah diri, menciptakan perubahan itu pada diri kalian sendiri. Scorpio. Travel, wisdom, philosophy, something new, foreign, hukum, spirituality, higher education, yang memang harus ya, travel itu harus, perubahan itu harus terjadi. Oke. Dia masalah yang baru saja lewat in the recent past. Page of Cups, ada tawaran, ada yang membuka hati untuk kalian, pelan banget, nggak ada pura-puranya, dan seakan-akan tawaran itu terselubung gitu, nggak penuh, kayak ada udang di balik batu gitu loh. Ini energi kalian sendiri loh, Pisces.
Mungkin kalian di-link dengan seorang Pisces. Five of Pentacles. Kalian merasa terpuruk, tertinggalkan, terabaikan, terasing, terisolasi, tidak mampu, kurang secara materi. Kalian merasa seperti pengemis. Nine of Wands, Wounded Warrior. Kalian sudah membangun apapun sesuai apa yang kalian inginkan. Kalian terluka dalam membangun jati diri kalian sendiri. Mungkin passion kalian sendiri itu kalian perjuangkan sampai titik darah penghabisan, kurang lebih gitulah katanya. Dan kalian sekarang diminta untuk melepaskan dan merelakan itu semua. Ouch. Tapi lah begitu adanya. Kalian udah bangun capek-capek, sakit-sakit, sampai terluka, sampai ujung darah penghabisan gitu. Terus kalian diminta untuk melepaskan semuanya yang kalian sudah bangun. Judulnya dalam, Bu. Sekarang di situasi yang saat ini, Two of Wands. Kalian di persimpangan jalan. Kalian lagi membangun visi, misi ke depannya. Kalian lagi mengimajinasi dan berfantasi tentang apa yang kalian ingin bangun dan ciptakan. Kalian mataharinya 2 loh, Bu. 1, 2. Kalian punya matahari kalian sendiri. Kalian punya kebenaran kalian sendiri yang kalian pegang. Kalian punya keyakinan itu yang kalian pegang dan kalian inginkan. Kalian ingin ciptakan. Dengan matahari di tangan kalian, satu matahari di tangan kalian, kalian membangun visi, mencoba membangun visi kalian. Wow. Jantung bacaan kalian, jantung bacaan kita lebih tepatnya. Two of Swords. Kalian dihadapkan pada ketidaktahuan. Kalian dihadapkan pada sebuah misteri, dimana kalian harus memilih di dalam ketidaktahuan itu. Ini energinya full moon ya. Full moon itu tanggal 30 Desember. Full moonnya Cancer. Home and family. Ada ending di situ ya, full moon ya. Gerhana bulan. Kok gerhana bulan? Bulan purnama, I'm sorry. Bulan purnama. Ada yang berakhir. Karena itu di Cancer artinya home and family. Mungkin kalian akan mengambil keputusan. Walaupun kalian tidak tahu, walaupun itu masih misteri, kalian akan mengambil keputusan. Kalian akan hadapi ketidaktahuan kalian itu. Three of Wands. Kalian lagi menanti sebuah konfirmasi yang akan datang dan kalian tahu itu akan datang. Kabar, konfirmasi atau kabar yang akan datang, dan itu adalah dan kalian tahu ini akan melebur. Yin and Yang itu ada di tangan kalian. Satu Wands lagi, ini Three of Wands kan, satu Wands lagi, itu struktur dan fondasi yang kalian ingin bangun. Kalian tahu, kalian udah tahu
Dan kalian lagi menunggu konfirmasi atau kabar dari satu Wands itu untuk datang dan membangun fondasi. Kalian lagi menanti itu kabar dan konfirmasi itu yang akan datang near future. The Hierophant, energinya Taurus. Mungkin kalian dealing dengan Taurus. Ini tentang komunikasi, mindset, perception, higher learning, komitmen, struktur dan nilai, spiritual, guru, institusi, government, ya. Komitmen yang jelas. Kalian akan dapat kunci, Bu. Dan terang. Secara spiritual, kalian punya kuasa kok. Kunci yang satu lagi, jadi ada 2 kunci nih di sini. Tiga kunci. Lihat deh, 2 kunci itu di bawah kakinya dia, satu dia pegang. Hierophant itu adalah dia secara spiritual yang memimpin. Dia istilahnya kalau di agama itu paus gitu ya, contoh paus, imam, pemimpin agama dia. Spiritual tapi duniawi gitu, di dunia material. Hierophant, dia guru, dia yang punya nilai struktur, dia juga sebagai pemimpin, dia yang tahu, dia membangun, dia menciptakan struktur-struktur itu, nilai-nilai itu gitu. Kenapa gue ngomong ini juga gue gak tahu. By the way, the sun berikut. Mungkin near future kalian akan ada yang punya komitmen baru ya, komitmen baru, entah itu kontrak kerja, entah itu bahkan properti ya. By the way, kalian dapat the sun. The sun di sini adalah gue ngeliatnya sebagai harapan, yang mana kalian untuk membangun kebahagiaan kalian, untuk mendapatkan kebahagiaan kalian masih ada yang harus kalian tempuh. Di situ ada soldier, ada tentara tuh di situ, dan tangga juga obelisk nih, apa namanya, batu obelisk dari Mesir ya. Masih ada tangga yang harus kalian tempuh. Dan beberapa tentara beberapa tentara yang harus kalian lewati untuk bisa melihat terang atau kebahagiaan itu sendiri. Ini energi Leo. Tapi kalian punya kuda loh. Kalian punya kuda. Entah itu sebagai transportasi, sebagai teman, entah itu, yang jelas itu adalah kuda itu force ya, kekuatan, alat bantu banget, sangat membantu. Mungkin beberapa dari kalian ini juga tentang anak ya, tentang kreativitas. Di keseharian kalian, yang kalian harus
masih ada beberapa rintangan yang harus kalian jalanin untuk mendapatkan, untuk meraih kebahagiaan itu. Mungkin untuk beberapa kalian ini tentang anak. Atau kalian diingatkan untuk kembali lagi menjadi anak-anak. Karena ini juga menyangkut kreativitas ya, kreativitas dan bagaimana mengekspresikan diri kalian sendiri. Dan strength, energi Leo juga. Tapi ini kalian diminta, kalian kuat untuk menghadapi keiblisan dari dalam diri kita sendiri masing-masing. Kita diminta membangun kekuatan kita dengan menghadapi ya, dengan menghadapi keiblisan kita dari dalam diri kita sendiri. Iblis itu ada di dalam diri kita. Dengan menghadapi iblis itu, kita membangun kekuatan kita. Dan ini di kesehari-harian kita selalu diganggu. Kita selalu diganggu sama setan yang buat kita, dan itulah tantangan ini. Kita selalu distraction. Kita selalu dialihkan, coba dialihkan terus sama si iblis ini dari tujuan kita, dari goal kita selalu dialihkan terus perhatian kita. Seberapa kuatnya kita ingin mencapai sebuah kebahagiaan itu, ya, kita selalu diuji dengan segala bentuk kesenangan kita sendiri. Secara gue juga bisa, boleh nggak gue ngomong kampret gitu. Udah dong, udin dong gitu. Dan itu nggak akan kelar. Godaan-godaan itu akan selalu ada. Ngeselin banget ya ngeliatin ini nih. Tanda infinite-nya itu kan, it's never ending. Godaan yang tidak akan pernah berakhir. Yaitu iblis di dalam diri kita sendiri ya. Oh gitu. Ya kan. Gue pingin klarifikasi. The Page of Cups kebalik. Ten of Cups, Nine of Pentacles, High Priestess. Wow. King of Wands. Oke, klarifikasi dari Page of Cups ini, ada udang di balik batu, ini penawaran itu ya. Itu tentang family yang bahagia dari seorang yang single, tapi tidak on point dengan intuisinya. Dan ini energinya King of Wands kebalik. Energinya Aries, Leo atau Sagittarius, yang dia tidak juga membuka dirinya gitu. Dia tidak mengekspresikan dirinya. Jadi ya biarin aja kali ya. Orang dia sendiri juga gak mengekspresikan dirinya ya kan. Gue pengen klarifikasi Five of Pentacles.
Ace of Cups kebalik. Four of Pentacles. Wow. The Star kebalik. Page of Pentacles. Klarifikasi dari Five of Pentacles itu adalah miss opportunity in love. Ya. Ace of Cups, tapi gelap. The dark of the cup. Jadi peluang untuk cerita cinta yang baru tapi gelap, sangat gelap. Tidak ada keceriaan di situ, gelap. Ada itu orangnya tuh, cowoknya tuh ada tuh kesatrianya ada tuh. Tapi kok rasanya gelap gitu, dark ya, muram, menyedihkan. Four of Pentacles. Kalian berhati-hati. Kalian pasang guard. Kalian berhati-hati. Kalian pegang nilai-nilai kalian. Dan ini energi The Stars, energi Aquarius. Yang mana mungkin kalian berdealing dengan Aquarius, atau kalian sendiri punya Aquarius di birth chart kalian. Ya, ini tentang healing. Kalian diminta untuk menghadapi bayangan diri kalian sendiri dan healing untuk mencapai apapun yang emang kalian mimpikan gitu, idealnya menurut kalian. Dan memang ini adalah takdir kalian untuk menghadapi apapun itu ya, karena itu bagian dari pertumbuhan kalian sendiri untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Itulah proses belajar itu, pemahaman itu untuk merealisasikan apapun yang kalian ingin realisasikan. Kalian harus melewati fase ini gitu, karena kalian masih butuh healing ternyata. Karena sesuatu itu Aquarius tuh energinya adalah buat Pisces itu sesuatu yang memang sudah berakhir. Kalian diminta menghadapi harapan-harapan dan ekspektasi kalian sendiri untuk healing. Got it. Ekspektasi apa sih yang kalian harapkan? Oke. Gue pengen klarifikasi Nine of Wands. Page of Pentacles. Six of Wands. King of Wands kebalik. Knight of Wands, energi Sagittarius. Oke, Nine of Wands ini klarifikasinya adalah kalian kalian lagi mempelajari, kalian ingin merealisasikan, kalian ingin menciptakan sesuatu yang nyata, dan kalian sudah mendapatkan pengakuan itu sebenarnya ya, dengan Six of Wands energinya Leo ya. Di keseharian kalian sudah mendapatkan pengakuan itu ya. Dan kalian sudah melakukannya dengan cukup baik gitu. Ini juga tentang pride dan ego kalian sendiri. Dan ya, energi King of Wands ini kalian masih jadi kan kalian lagi diminta untuk ngerilis semuanya ya, melepaskan, merelakan apapun yang sudah kalian bangun. Dan kalian menarik diri, kalian tidak mengambil tindakan. Kalian hanya lagi mengawasi. Kalian belum melepaskan juga sih. Kalian hanya mengawasi, kalian menarik diri. Kalian tidak mengekspresikan apapun. Dan kalian juga tidak mengambil tindakan, apalagi resiko. Energi secara keseluruhannya alam bawah sadar kalian adalah ini. Kalian ingin punya kebebasan. Kalian ingin mengeksplor semua kemungkinan.
Sagittarius. Semua kemungkinan untuk karir kalian, reputasi kalian, status sosial kalian lagi mempelajari, mengeksplor segala kemungkinan yang ada sebelum kalian menentukan apapun yang namanya stabilitas itu sendiri, kemapanan itu sendiri. Kalian ingin melihat sebuah keadilan terjadi. Oke. By the way, gue pengen klarifikasi Two of Swords, jantung bacaan kalian. Two of Swords. Three of Swords. Okay. The Hermit. Knight of Cups. Kembali. Nine of Swords. Two of Swords ini ya diklarifikasi itu kalian nggak bisa tidur, kalian sampai sakit, kalian merasa dikhianati, kalian merasa terjebak oleh segala pemikiran yang entah itu punya kalian sendiri atau bukan, atau tipu-tipu muslihat yang ada. Kalian merasa terjebak dan bahkan tidak bisa tidur. Yang tidak kalian tahu atau yang misteri itu ya, Two of Swords ini kalian lagi dihadapkan pada pilihan yang kalian sendiri tidak tahu menahu tentang itu. Kalian buta misteri, kalian hadapi misteri itu, kalian hadapi ketidaktahuan itu, dan kalian sudah kalian sudah menurunkan tameng perisai kalian nggak pasang kuda-kuda gitu, dan kalian juga tidak pasang harapan sebenarnya. Defenses kalian udah kalian jatuhkan, kalian udah nggak pakai defenses lagi. Bahkan kalian mencari tahu jawaban itu dengan ke dalam diri kalian sendiri. Kalian dibimbing, bahkan kalian dibimbing ini, kalian nggak sendiri, kalian dibimbing oleh kebebasan itu sendiri, kalian dibimbing. Full moon, energi full moon ini energi Virgo ya, tentang relationship kalian, partnership, whatever ya, kalian dibimbing sebenarnya dengan kebebasan itu sendiri, dengan segala kebebasan yang kalian punya ya. Balik lagi ini harganya full moon in Cancer, double ya, double full moon in Cancer, home and family and relationship. Dan ini tentang tawaran yang akan datang atau akan kalian berikan ya. Akan hati yang kalian tawarkan itu adalah cinta, Bu. Mungkin home, rumah, and family itu ada Cancer, dan energi Cancer, atau misteri itu sendiri yang ditawarkan masih misteri, atau joint venture ya, shared finance, partners resources, property ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya, dan kalian akan ambil resiko apapun itu resikonya untuk income kalian ya. Kalian akan mencoba untuk berkolaborasi. Oke, gue pengen lihat three of wands. Klarifikasi three of wands please. Walah,
yang jelas keluar Queen of Pentacles, energinya Capricorn, Page of Swords, Gemini, Three of Pentacles, The Chariot, Cancer. Oke. Three of Wands ini energinya Queen of Pentacles adalah seorang yang sangat sangat dewasa, pekerja keras, grounded, ya, sangat bisa dipercaya, diperhitungkan. Ini energinya Capricorn. Ini teman kalian sendiri, sahabat kalian sendiri, ya, yang mungkin selama ini memata-matai kalian, spying. Page of Swords, lagi mempelajari kalian dari jauh, ingin berkolaborasi dengan Three of Pentacles. Chariot, ya, kolaborasi, transformasi, merging, joint venture. Ini travel juga, untuk travel dan relokasi ini. Energi Chariot. Moving forward. Travel, relokasi, pindah haluan, ya. Ini juga tentang transportasi. Yang mana dia masih contemplating, ya. Akan ketoksikan, ya. Okay. Whatever. Near future, gue pengen klarifikasi the Hierophant. Knight of Swords, Gemini. Yeah. The Moon. Two of Pentacles. The Fool. Wow. The Hierophant ini adalah Gemini, energi Gemini. Akan ada komunikasi yang masuk tentang kebenarannya, tentang kenyataan kebenaran, tentang suatu komitmen atau home and family. Akan ada komunikasi tentang itu. Ya, dia ingin mengungkapkan kebenaran. Dia akan mengungkapkan semua rahasia-rahasia yang selama ini dia tahan. Akan ada pengakuan sih. Pengakuan akan perasaannya mungkin, ya, yang selama ini nggak pernah diungkapkan mungkin. Energinya Cancer dan Pisces sendiri. Pisces, Aries, Taurus, Gemini. Tentang ya, pihak ketiga mungkin, ya, pihak ketiga, tentang kreativitasnya juga yang selama ini keblok gara-gara dia tidak mengungkapkan perasaannya. Two of Pentacles. Di sini Two of Pentacles ini gue ngeliatnya sebagai people pleaser yang selalu menimbang-nimbang, ingin nggak hanya juggling, ingin memuaskan kedua belah pihak. Dia menyibukkan dirinya sendiri, ingin menyenangkan dua belah pihak.
Dia mau entertain. Dia lagi menimbang-nimbang mana sih yang lebih lebih punya nilai gitu. Sebelum ini jatuh nih, nggak bisa jadi multitasker. By the way, intinya alam bawah, energi overallnya dari The Hierophant itu adalah ingin memulai sesuatu yang baru. Energi Aries, karena sesuatu sudah berakhir. No 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 no, no. Mulai sesuatu yang baru di tentang income, di finance. Ingin memulai sesuatu yang baru ya. Dan dia itu seorang yang setia, yang jelas. Apa nih? The Sun. Gue mau klarifikasi The Sun. King of Swords, energi Aquarius. The Tower, energinya Scorpio. Nine of Cups, entertainment. Overall energinya adalah Judgment. Scorpio. Okay. The Sun, Leo ini, ya, energinya Leo ini kan tentang kreativitas, ya, ekspresikan diri, tentang anak-anak dan kebahagiaan, kebenaran dan terang itu sendiri. Diklarifikasikan adalah sebagai King of Swords, Aquarius yang Aquarius kebalik ya. King of Swords-nya kebalik. Ini agak-agak manipulator yang nggak mau mengungkapkan kebenaran. Dia ada yang disembunyikan, ada yang disembunyikan. Dia tidak mengungkapkan semuanya. Dia tidak menyatakan kebenaran itu. Ya. Mungkin tentang sesuatu yang sudah berakhir. Tentang karmanya dia sendiri, tentang subconscious mind-nya dia, dan healing. The Tower, sudden change. Perubahan yang memang harus terjadi, dan itu di mata umum. Scorpio, Libra, Scorpio. Ya, tentang travel, segala sesuatu yang berjarak, ya. Tentang sesuatu yang baru, tentang sesuatu yang baru atau asing, ya, yang tidak pernah dilakukan gitu kan, asing ya, sesuatu yang baru. Tentang wisdom, filosofi, hukum, higher education. Jadi perubahan itu memang harus terjadi. Dan spiritual, bahkan termasuk dogma dan doktrin. Higher education, sudden change, dan entertainment, Nine of Cups, yang segala sesuatu yang menyenangkan itu, yang menggembirakan, yang selalu menjebak pada akhirnya, karena pelarian kita sendiri untuk merasa nyaman dengan apapun daripada menghadapi perubahan itu sendiri. Judgment, energi secara general. Judgment itu energi Scorpio juga. Di sini maksudnya judgment adalah kesempatan kedua untuk memulai sesuatu yang baru, memperbaiki, maksudnya kesempatan kedua untuk rekonsiliasi. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Scorpio, ya, atau Leo, atau juga Aquarius. Ini tentang ya kesempatan kedua untuk rekonsiliasi, reuni, untuk memperbaiki apa yang sudah rusak, memperbaiki atau mengakhiri completely. Mungkin kalian juga berhubungan dengan seorang Aries. Oke,
Gue pengen klarifikasi ini strength. Tralala. The Wheel of Fortune, energinya Sagittarius dan Pisces sendiri. Kayak Sagittarius. Ini karma. Ini energi Jupiter. Energi Jupiter, The Wheel of Fortune. Karma. Roda itu harus terus berputar, Jenderal. Yang harus berakhir sudah harus berakhir, supaya keberuntungan ada di pihak kita. Ini masalahnya tentang karir, reputasi, status sosial, long term goals, dimana ada akhir dan awal. Yang mana buat Pisces sendiri itu juga bagian dari jati diri kalian sendiri. Wow, Two of Cups, Twin Flame, Soulmate. Okay. The Magician, kebalik. The World. Nah, The Magician energinya Virgo. The World energinya Aquarius. Oke. Okay. By the way, Strength kan energi Leo ya. Di dalam keseharian kalian itu yang kalian harus, rintangan-rintangan yang kalian harus hadapi itu adalah meratapi segala kekosongan yang ada di keseharian kita. Meratapi, tidak melakukan apa-apa, hanya sedih tanpa tindakan dan melewatkan segala takdir, miss opportunity sih. Peluang pun tidak terlihat kalau sibuk meratapi. Six of Pentacles, energi Libra. Kalian meratapi pula segala sesuatu yang memang sudah terjadi. Kalian merasa menjadi korban. Lingkungan kalian, wow. Kalian meratapi itu yang sudah terjadi. Kalian lagi meratapi lingkungan kalian sendiri, mencoba memperbaiki, mencoba menghayati sebab dan akibat dari sebuah lingkungan. Seven of Wands. Kalian akan mempertahankan apapun yang kalian percaya. Dan kalian yakin kalau kalian bisa merubah itu semua. Baiklah, udah segitu aja tarotnya. Oracle cardsnya dari Mystical Shaman, kalian dapat The Owl, binatang malam, intuisinya tajam, Pisces gitu loh, ya kan, makhluk malam. Kalian intuisinya on point, tajam. Dan under the decknya dari Mystical Shaman kalian dapat The Rainbow. Artinya kalian sudah hampir istilahnya anugerah itu sudah terlihat, sudah kelihatan.
penderitaan sudah hampir selesai, Bu. Kalian sudah di ujung penderitaan, tapi jangan lengah. Karena masih ada, masih belum selesai. Belum selesai, penderitaan itu masih belum selesai. Ya. Kalian cuma sudah bisa melihat anugerah itu di ujung itu, kalian udah bisa melihat pelangi itu sudah kelihatan. Tapi bersabar ya, gitu. Jangan lengah. Dari Wisdom of the Oracle, kalian dapat 2, building blocks dan serendipity. Kalian diminta untuk membangun fondasi struktur. Berdasarkan apa? Kalian diminta untuk menghayati. Berdasarkan apa kalian ingin membangun sebuah fondasi? Nilai moral etika seperti apa? Serendipity itu seperti keajaiban kecil yang datang tanpa diundang gitu. Serendipity ya kayak apa ya, kebetulan yang magic gitu, yang magis gitu. Cantik ya, cantik energinya. Dari under the deck-nya Wisdom of the Oracle kita dapat co-create. Kita diminta untuk bergabung dengan semesta untuk menciptakan. Kita untuk membuka diri dan kolaborasi lah ya, kolaborasi co-create. Dari Mystical Wisdom kita dapat resilience, rise above tribulations. Ya, kita diminta untuk tegar, kuat, tabah, dan terus mencoba bangkit selalu dari apapun rintangannya. Jangan pernah menyerah. Under the deck-nya kita dapat Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope. Kita dilindungi, Bu, kita dibimbing ya, melalui kreativitas dan harapan. Dari Goddess and Guidance kita dapat Excel, Medicine Woman, you are a channel for divine healing power. Kita itu ya, punya kuasa, punya kelebihan, keilahian yang menyembuhkan loh, energi keilahian yang menyembuhkan. Dan under the deck-nya kita dapat Mother Mary, expect a miracle. Have a faith that your prayers have been heard and are being answered. Jadi percayailah, yakinilah kalau semua doa kita itu sudah terdengar dan bahkan akan terjawab. Dari Universe Tarot ya, kita dapat 2 nih, kita dapat 2. 1. The moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Jadi ketika saya menghargai ya, mensyukuri kedamaian dari dalam diri kita dan berserah terhadap apapun hasilnya nanti, adalah saat yang tepat, adalah momen yang tepat untuk semesta benar-benar akan bekerja. Yang kedua, I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love. Saya menyadari, saya mengenali kalau saya telah memilih takut, dan saya akan memilih lagi, akan saya pilih cinta. Under the deck-nya kita dapat happiness is my birthright. Kebahagiaan itu adalah hak dari lahir saya. Hak asasi, Bu, hak asasi. Oke, Pisces, semoga berguna dan resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk likes, comment,
share. Yang belum subscribe, please subscribe. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga masih di bulan ini juga. Dah.